perifer yang teraba dingin, kemudian narrow pulse pressure, CRT yang memanjang lebih dari 2 detik. Nah, ada satu secondary analysis yang membandingkan antara pemeriksaan fisik dengan hemodinamik. Hemodinamik ternyata pemeriksaan right atrial pressure dari pemeriksaan JVP itu dikorelasikan dengan pemeriksaan invasif termasuk PCWP, dan ternyata JVP ini bisa digunakan untuk secara akurat mengestimasi left siding filling pressure. Dan ada beberapa penelitian dari Thayer-LO, Foster Classification, dan Stevenson, semuanya memang menganjurkan pemeriksaan fisik dengan di bedside itu kita bisa menemukan berbagai tanda-tanda dari kongesti dan berbagai tanda-tanda dari gangguan perfusi. Tujuan kita adalah mengurangi gangguan perfusi dan mengurangi kongesti pada pasien tersebut sesuai dengan penyebab daripada cardiogenic shock, dan sehingga pasien-pasien tersebut tidak terjadi, misalnya tadinya narrow pulse pressure sekarang pulsnya menjadi lebih kuat, tadinya teraba dingin sekarang pasiennya menjadi lebih hangat, tadinya ada kongesti paru sekarang tidak ada kongesti paru. Mohon waktunya. Oke. Dan untuk ginjal kita sebaiknya dianjurkan untuk serial monitoring urine output dan renal marker. Targetnya adalah tidak ada spesifik kreatinin atau IGFR target yang dianjurkan untuk sebagai target optimal pada cardiogenic shock, tetapi kita dianjurkan untuk serial monitoring kreatinin. Kalau misalnya dulu waktu pas studi kita biasanya dianjurkan untuk menilai sekitar setiap 3 hari untuk mengulang kreatinin, kemudian menilai urine output setiap dalam waktu 24 jam supaya jangan terjadi perburukan lagi di ginjal. Ada satu trial tentang START-AKI, Standard Phase Accelerated Initiation of Renal Replacement Therapy, untuk penanganan pasien-pasien akut kidney injury akibat cardiogenic shock. Ternyata author mengatakan bahwa early dialysis itu akan meningkatkan risiko long term dialysis dependence pada pasien-pasien cardiogenic shock yang dilakukan RRT. Sehingga continuous RRT untuk reverse life threatening pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock sebaiknya dipertimbangkan sesuai dengan evidence daripada renal recovery-nya. Dan lactate clearance ini juga penting untuk diperhatikan pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock. Apabila pasien dengan cardiogenic shock biasanya laktatnya akan meningkat lebih dari 2. Dan ada satu penelitian dari Fournier et al. Ternyata bahwa lactate clearance lebih dari 3 itu meningkatkan suatu high predictive value untuk terjadinya mortality pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock. Mohon waktunya, Dr. Litwina. Oke, yang terakhir, Dok. Jadi sebenarnya optimal target pada pasien dengan cardiogenic shock itu belum ada panduan yang baku. Seperti MAP, tidak ada specific threshold untuk target MAP pada pasien cardiogenic shock. Tetapi initial goal kita adalah tekanan darah naik lebih dari 90 dan MAP 55 sampai dengan 75. Tetapi harus dilakukan serial monitoring perfusion marker. Ya. Kemudian pemeriksaan fisik tadi kita sudah bahas, kemudian laktat juga dianjurkan untuk dicek lebih dari 2 yang abnormal, tapi lebih dari 3,1 adalah merupakan predictive value of mortality. Dan untuk ginjal tidak ada spesifik kreatinin atau IGFR threshold yang established, tetapi decision untuk renal replacement therapy pada pasien dengan AKI akibat daripada cardiogenic shock juga harus di-tailor sesuai dengan individu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Litwina. Kami mohon untuk bisa menempatkan diri di meja diskusi. Untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Henry Purnasida Bagaswoto. Beliau ini adalah seorang konsultan kardiologis acute intensif dan cardiovascular emergency di Rumah Sakit Sarjito dan sebagai staf di Departemen Kardiologi dan Vaskular FKKMK. Dan beliau telah menyelesaikan pendidikan konsultannya tahun 2019. Kami persilakan Dr. Henry untuk menyampaikan Management of Cardiogenic Shock from Pharmacology to Device Therapy. Kami persilakan 20 menit Dr. Henry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kami yang terhormat Dr. Nahar. Ya, mudah-mudahan para peserta JCU tidak mengantuk ya, karena ini sesi terakhir dan kasusnya shock kardiogenik. Yang pasti ketika kita ketemu pasien shock kardiogenik tidak boleh mengantuk karena harus aware terus.
Jadi saya akan memfokuskan kalau tadi bicara tentang awalnya diagnosis, klasifikasi, optimal perfusion target, saya akan fokus untuk manajemennya. Sebagaimana kita ketahui, tadi sudah dibahas ya, ini tidak perlu panjang lebar, bahwa shock kardiogenik adalah suatu ketidakmampuan cardiac output yang menurun, yang akan membuat hipoperfusi di jaringan, kemudian terjadi kongesti di tingkat paru ataupun di tingkat sistemik, dan juga dapat berakibat multi organ sistem disfungsi. Dan mortalitasnya cukup tinggi, 30-60%, dan dia yang paling banyak juga disebabkan karena acute myocardial infarct cardiogenic shock. Karena tadi disampaikan Dr. Diah, selain karena infark miokard akut bisa juga disebabkan karena heart failure cardiogenic shock. Ada yang baru dari kedua jenis karakteristik acute myocardial infarction cardiogenic shock dengan heart failure cardiogenic shock yang baru saja dikeluarkan oleh SKY di tahun ini, di mana pada pasien-pasien yang amik ternyata diketahui usianya lebih tua, kemudian dia komorbidnya lebih banyak, dengan dimensi dari ventrikel kirinya lebih kecil dibandingkan pasien-pasien yang dengan heart failure cardiogenic shock yang mungkin ditemukan usianya lebih muda, kemudian karena sebelumnya sudah tegak dengan gagal jantung, dia diameter dari ventrikel kirinya akan lebih tinggi. Selain itu juga ada beberapa karakteristik yang mungkin bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, bagaimana mengenai cardiogenic shock ini sendiri di Yogyakarta, khususnya kami melihat dari pasien-pasien yang dikirim ke rumah sakit kami di Rumah Sakit Sarjito. Dari periode Januari 2023 hingga September 2024, dari sekitar 2.306 pasien shock kardiogenik ini cukup banyak masuk ke rumah sakit kami, khususnya di ICU kami, yaitu sekitar 23%. Dan bagaimana prevalensinya? Sama seperti yang disampaikan tadi, acute myocardial infarction ataupun ACS itu mendominasi kasus shock kardiogenik ini, dengan mortalitas di tempat kami juga hampir sama dengan yang dipublish oleh di internasional, yaitu sekitar 50%. Jadi masih cukup tinggi sehingga shock kardiogenik ini masih menjadi momok ataupun PR bagi kita bersama untuk mengatasinya. Dr. Dia sudah menyampaikan bahwa manajemen shock kardiogenik ini sangat penting dalam hal yang pertama, yaitu bagaimana kita menyadari atau mengetahui pasien ini jatuh dalam kondisi shock sejak dini mungkin. Sehingga successful manajemen dari shock kardiogenik ini sangat-sangat perlu ketika bagaimana kita mendeteksi sedini mungkin pasien-pasien dengan shock kardiogenik ini, sehingga kita bisa mempercepat nantinya memperbaiki perfusi organ-organ tadi untuk menghindari terjadinya jatuh kondisi pasien, yaitu yang paling berat, yaitu ke hemometabolic problem. Ini saya rasa tadi Dr. Diah sudah menyampaikan, saya skip saja. Nah, untuk khusus manajemen shock kardiogenik terdiri dari ada 3 hal yang perlu kita amati. Yang pertama tentu adalah kita harus memanage etiologinya. Yang kedua adalah mengoptimalkan hemodinamiknya. Yang ketiga adalah memanage organ disfungsi lainnya. Ya. Nah, apa yang harus kita amati? Yang pertama adalah etiologi terapi. Jadi untuk etiologi terapi kita lihat apa kausanya? Tentu kalau penyebabnya adalah acute myocardial infarct, guideline manapun sudah menstate bahwa baik pada pasien STEMI ataupun pasien dengan NST ACS khususnya non-STEMI, maka revaskularisasi sedini mungkin harus menjadi mandatori. Sehingga untuk pasien-pasien dengan amik, maka revaskularisasi harus dilakukan sesegera mungkin. Kemudian kalau untuk yang non-amik, maka tentu kita harus melihat kausanya apa. Kalau penyebabnya perikardial tamponade, tentu kita harus mengatasi dengan cara tapping perikard. Tapi kalau penyebab-penyebab lainnya, miokarditis, aritmia, valvular, ataupun diseksi aorta, tentu harus disesuaikan dengan manajemen definitif pada kondisi-kondisi pasien tersebut. Kemudian bagaimana mengoptimalisasi hemodinamik pada pasien-pasien dengan shock kardiogenik. Jadi memang obat utama nanti yang bisa diberikan ini tidak jauh dari menggunakan vasopresor ataupun inotropik. Dan targetnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Litwina tadi, memang dari beberapa literatur tidak ada state khusus untuk shock kardiogenik.
MAP 65 sebenarnya itu hanya diambil dari dulu trial pada pasien-pasien shock septic, yaitu yang menggunakan MAP 65 sebagai batas MAP minimal di mana perfusi organ bisa tercapai. Namun yang penting pada pasien shock kardiogenik ini adalah MAP yang bisa mempertahankan perfusi pada pasien-pasien tersebut. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang heart failure cardiogenic shock yang sebelumnya sudah jatuh dengan kondisi gagal jantung kronik, biasanya MAP yang dicapai untuk mempertahankan perfusi organnya tidak setinggi pada pasien-pasien dengan acute myocardial infarct cardiogenic shock. Namun untuk panduan memang yang kita bisa gunakan batas aman pada tahap awal, capailah MAP di atas 65 dulu untuk pasien-pasien dengan shock kardiogenik. Kemudian kita harus mencapai cardiac index di atas 2,2 dengan estimated filling pressure RA pressure-nya yaitu rendah, yaitu 10 sampai 12 mm, dengan PCWP atau tekanan atrium kiri juga harus di bawah 15 sampai 18. Dan pada pasien-pasien dengan shock kardiogenik yang biasanya kita menggunakan berbagai support inotropik vasopresor, maka penggunaan artery line untuk memandu titrasi obat-obatan ini sangat direkomendasikan untuk mempermudah kita mentitrasi obat-obatan dari shock kardiogenik tersebut. Kenapa? Karena pemberian obat vasopresor atau inotropik ini mempunyai seperti pedang bermata dua, di mana ketika dosis ini tidak kita monitor secara ketat, maka pada pasien-pasien yang terutama disebabkan karena acute myocardial infarct, dia akan meningkatkan oksigen demand yang tentunya nanti akan juga berakibat bisa memprovokasi terjadinya aritmia. Sementara jika diberikan sesuai dosis yang benar-benar tepat, maka tentu dia akan mengoptimalkan perfusi pada pasien-pasien dengan shock kardiogenik ini. Oke, kita masuk kembali ke obat-obatan. Karena mengoptimalisasi hemodinamik pada pasien shock kardiogenik tidak jauh dari 4 golongan obat ini. Jadi obat-obatan ini kita bedakan menjadi efek inotropiknya ada atau tidak, kemudian efek terhadap vaskular resistennya ada atau tidak. Kita akan bisa bedakan adanya obat inokonstriktor yang dia berefek inotropik dan juga vasokonstriktor yang biasa kita ada di Indonesia, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Kemudian ada obat vasokonstriktor yang dia tidak punya efek dari meningkatkan kekuatan kontraktilitas kekuatan kontraktilitas miokard, hanya efek untuk meningkatkan tensi. Mungkin yang ada di Indonesia saat ini ada 2, vasopressin dan phenylephrine. Kemudian ada obat inodilator, dia punya efek untuk meningkatkan inotropik dan juga sekaligus vasodilator, yaitu mungkin di Indonesia kita mengenal milrinone dan dobutamin, serta obat vasodilator yang dia hanya berefek untuk vasodilatasi, yaitu mungkin menggunakan nitroglycerin ataupun isosorbit dinitrat. Bagaimana menggunakan panduan obat-obatan tadi? Jadi algoritma ini bisa kita lihat bahwa ketika kita mendapatkan pasien dengan shock kardiogenik, kita lihat dulu pasien ini shocknya karena ventrikel kiri atau ventrikel kanan. Jika shock ini disebabkan karena ventrikel kiri, maka kita bisa melihat dari tensi pasien ini. Ketika pasien ini hipertensi, MAP di atas 90, kalau punya data SPR-nya di atas 1200, maka tentu yang obat-obatan yang kita berikan adalah vasodilator, yaitu nitroglycerin ataupun nicardipin, misalnya hipertensi emergensi, ataupun isosorbit dinitrat IV yang ada di Indonesia. Kita ingat, dari pembicara sebelumnya ada suatu terminologi normotensif shock kardiogenik. Secara hipoperfusi, secara pemeriksaan fisik dia shock tapi tensinya masih bagus. Karena apa? Karena SPR dia biasanya masih tinggi. Sehingga obat-obatan yang direkomendasikan pada kondisi normotensif shock kardiogenik ini adalah menggunakan milrinone atau dobutamin. Sementara hipotensi tentu obatnya adalah menggunakan obat-obatan gabungan dari inodilator dengan vasopresor, yaitu norepinefrin atau vasopressin tadi. Bagaimana jika shock kardiogeniknya disebabkan karena fungsi ventrikel kanan yang terganggu? Kita harus menentukan apakah ini pre-capillary atau post-capillary. Atau gampangnya adalah apakah ini disebabkan karena ada derajat hipertensi pulmonal atau tidak. Jika tanpa adanya kejadian hipertensi paru, maka ketika pasien itu hipertensi atau normotensi kita menggunakan inodilator. Tapi ketika terjadi hipotensi, maka kita menggunakan inodilator kombinasi dengan vasopresor atau hanya inopresor saja.
Sementara jika kita menggunakan ada kejadian hipertensi paru, maka kita tentu harus menggunakan obat-obatan vasodilator yang berefek ke menurunkan tekanan paru. Dan tadi Dr. Diah dan Dr. Litwina sudah menyampaikan 4 kategori shock kardiogenik. Dari sini kita bisa lihat jika klasik kardiogenik shock, maka kita menggunakan obat-obatan inodilator. Kemudian jika vasodilatory cardiogenic shock ataupun mixed shock, kita gunakan obat-obatan inodilator kombinasi dengan vasopresor. Dan ketika vasodilatory shock tentu sama, kita menggunakan obat-obatan vasopresor saja. Oke, ini ada algoritma lain untuk memandu bagaimana kita menggunakan obat-obatan vasopresor atau inotropik tadi. Yaitu ketika pasien ini hipotensi, masukkanlah norepinefrin dulu. Kemudian lihat dia ada low cardiac output atau tidak, yang bisa dilihat dari hemodynamic echo. Ketika cardiac outputnya rendah, maka bisa dikombinasi norepinefrin tambah milrinone atau dobutamin. Kemudian jika ternyata tidak low cardiac output dan terjadi persisten hipotensi, maka tambahlah norepinefrin tadi dengan second vasopresor, yaitu misalnya vasopresin. Dan jika terjadi refraktor hipotensi, gunakanlah obat, ada yang baru, memang mungkin kami belum juga sering banyak menggunakan obat ini, yaitu methylene blue. Kemudian bagaimana jika tensinya dia normal, maka kita bisa memberikan dobutamin atau milrinone. Kemudian jika tetap hipotensi, maka tambahkanlah norepinefrin. Dan pada penggunaan milrinone atau dobutamin, lihatlah fungsi ginjalnya. Ketika fungsi ginjalnya relatif tinggi atau menurun, maka prefer dobutamin dibandingkan milrinone. Apa targetnya? Targetnya tentu mengoptimalkan perfusi organ, yaitu MAP di atas 65, laktat clearance yang baik, UOP bagus. Kemudian jangan lupa yaitu dekongesti di renal dan hepar dengan CPP rendah, kemudian normalkan kreatinin, kemudian perbaiki fungsi liver dan reduce kongesti. Ini tadi Dr. Dia sudah sampaikan bahwa kita harus mencegah multi organ disfungsi pada shock kardiogenik. Yang paling sering multi organ disfungsi pada shock kardiogenik adalah respirasi. Sehingga fungsi respirasi di sini kadang tidak jarang kita harus menggunakan alat bantu respirasi seperti NIV, IFNC ataupun sampai dilakukan mechanical ventilasi. Yang berikutnya adalah organ yang sering terkena pada shock kardiogenik adalah ginjal. Yang mana ketika sudah ada indikasi AIUEO, maka kita perlu menggunakan terapi ginjal, terapi pengganti ginjal. Dan pada pasien shock kardiogenik memang yang direkomendasikan terapi pengganti ginjalnya adalah yang dapat mempertahankan hemodinamik sestabil mungkin, yaitu dengan menggunakan HD yang sistemnya lama atau SLED, atau kita menggunakan alat yang disebut dengan continuous renal replacement therapy. Bagaimana dari pasien-pasien kami di Sarjito, dari 23% yang mengalami shock kardiogenik tadi, memang penggunaan mechanical ventilasi itu paling banyak, diikuti dengan penggunaan renal replacement therapy lain dan juga alat pendukung mechanical circulatory support, yaitu dalam hal ini IABB. Bagan ini menunjukkan dari akut heart failure 2021 seperti yang sudah disampaikan Dr. Litwina tadi, ketika shock kardiogenik ini masih dalam kondisi yang refraktor, maka ada tempat yaitu menggunakan mechanical circulatory support. Dan di sini ada suatu keluaran dari SKY yang mengatakan bahwa shock kardiogenik ini harus ditreat sejak awal, yaitu sejak di emergency room, kemudian di cardiac cath lab dan juga di ICCU. Yang mana di emergency room kita harus melihat seberapa berat shock kardiogenik ini, apakah masuk SKY A, B, C, D atau E. Dan kemudian ketika memang kita sudah mengakses shock kardiogenik tersebut, maka kita harus segera mengaktifkan shock team. Dalam hal ini misalnya pada pasien akut myocardial infarct kardiogenik shock, maka kita harus segera mengaktifkan cardiac cath lab untuk segera melakukan revaskularisasi. Dan nantinya di cath lab di sini akan perlu kita akses apakah pasien ini perlu dilakukan mechanical circulatory support atau sampai digunakan right heart kateterisasi untuk menentukan perlu kedepannya mechanical circulatory support yang permanen atau tidak. Dan kemudian di ICCU tentu harus memonitor invasif pasien-pasien ini, baik dari laktat, kemudian dari bleeding komplikasi, ataupun pasien ini nantinya sudah masuk shock kategori E yang perlu paliatif konsultasi. Di sini ada sedikit perbedaan dalam manajemen shock kardiogenik yang disebabkan oleh heart failure ataupun akut myocardial infarct. Di sini bisa dilihat bahwa pada pasien-pasien shock kardiogenik yang disebabkan karena heart failure, maka di sini harus kita mulai memikirkan
apakah pasien ini nantinya perlu bridge to transplant atau bridge to device. Kemudian kita harus memperlihatkan apakah ada hipoksia pada pasien ini, atasi aritmia yang terjadi pada pasien ini, kemudian ada tidaknya kontraindikasi penggunaan percutaneous mechanical circulatory support. Sementara kalau pada amicardiogenic shock, di sini tentu yang tadi kita sudah sampaikan bahwa revaskularisasi itu menjadi target point penting pada tata laksana shock kardiogenik yang disebabkan oleh acute myocardial infarct. Dan bagaimana peran mechanical circulatory support di sini? Ketika pasien tersebut jatuh dalam kondisi SCAI-B dan SCAI-C, yang mana ini masuk dalam kondisi pre-shock dan shock, namun masih SCAI-C yang ditandai dengan adanya penggunaan obat vasopresor atau inotropik yang cuma satu, maka ada tempatnya penggunaan mechanical circulatory support, terutama ketika ini disebabkan oleh left ventricle shock, yaitu penggunaan IABP. Kenapa saya hanya memfokuskan IABP? Karena di Indonesia sampai saat ini yang tersedia alat penunjang mechanical circulatory support hanya ada IABP. Oke, IABP adalah suatu alat yang dia dipasang melalui aorta, yang dia akan diletakkan di distal dari arteri subclavia, dan dia mempunyai dua mekanisme. Ketika balon ini kempes, maka dia akan memberikan perfusi organ ke distal dari IABP ini, sehingga akan memperbaiki perfusi ke organ-organ distal. Sementara saat dia inflate atau mengembang, maka dia akan memberikan sebaliknya tekanan perfusi ke koroner, sehingga bisa memperbaiki perfusi koroner itu sendiri. Memang dari trial-trial IABP menunjukkan hasil pro kontra, bahwa apakah IABP ini masih benefit atau tidak, khususnya dari hasil keluaran terakhir dari IABP shock trial ataupun IABP shock 2, bahwa tidak ditemukan ada perbedaan mortalitas hemodinamik atau vasopresor pada pasien-pasien acute myocardial infarction ataupun shock kardiogenik yang diberikan IABP ataupun tidak. Namun trial-trial terakhir ini menunjukkan adanya potensial utility penggunaan IABP pada pasien-pasien shock kardiogenik, yang terutama pada pasien dengan heart failure shock kardiogenik. Sehingga dari hasil guideline 2 ini, pada pasien-pasien shock kardiogenik IABP dapat dipertimbangkan, yaitu terutama apabila pasien-pasien ACS ini disertai dengan adanya mechanical komplikasi dengan kelas rekomendasi 2A. Di sini seperti yang tadi disampaikan, bahwa pada pasien-pasien dengan shock kardiogenik yang masih dalam tahap SCAI-B dan SCAI-C, yaitu dalam tahap pre-shock atau shock yang ditandai dengan parameter berikut, maka IABP masih ada tempat untuk bisa diberikan pada pasien-pasien ini. Begitu juga ada position paper dari organisasi yang meneliti tentang pengaruh penggunaan mechanical circulatory support. Di sini masih reasonable atau masih memungkinkan untuk pemberian IABP pada pasien-pasien yang pre-shock atau sudah shock kardiogenik tapi masih SCAI-C tadi, pada fase-fase awal, baik pada heart failure shock kardiogenik ataupun yang acute myocardial infarction shock kardiogenik, terutama pada center-center yang kita tidak mempunyai mechanical circulatory support lain, yaitu seperti ECMO, Impella, dan lain-lain. Sebagai take home message, jadi cardiogenic shock ini adalah suatu kompleks multifaktorial syndrome yang memang mortalitasnya sampai saat ini masih tinggi sekali. Dan pilihan terapi pada pasien-pasien shock kardiogenik tadi seperti yang disampaikan di awal tentu harus based on etiologi pasien ini. Apakah dia acute myocardial infarct ataupun non-acute myocardial infarct. Kemudian degree dari shock kardiogenik tadi kita bisa lihat dari apakah dia termasuk klasik kardiogenik shock, vasodilatory cardiogenic shock atau tidak. Itu akan menentukan therapeutic option dalam hal pemilihan obat-obat inotropik atau vasopresor tadi. Dan early identifikasi itu merupakan hal wajib yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengurangi mortalitas ataupun morbiditas pada pasien shock kardiogenik. Dan ingat, tidak hanya jantung yang kita obati pada pasien dengan shock kardiogenik, karena pada pasien-pasien shock kardiogenik sering terjadi disfungsi multiple organ. Percuma kalau kita hanya mengatasi, misalnya pada pasien STEMI shock kardiogenik kita revas, ternyata ginjalnya atau nafasnya jelek, tidak kita backup dengan alat-alat mechanical respiratory ataupun terapi pengganti ginjal. Dan terakhir, mechanical circulatory device dalam hal ini IABP, saya rasa masih bisa kita pertimbangkan digunakan pada pasien shock kardiogenik di Indonesia ini. Kenapa? Karena dia penggunaannya mudah dan dia relatif biayanya lebih rendah.
Terima kasih. Mungkin terakhir ini kami mengucapkan terima kasih kepada asisten-asisten sains registry yang sudah mengumpulkan data sejak 4 tahun terakhir ini sampai terkumpul data sekitar 4.000-5.000 pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Henry. Kami persilakan untuk duduk di meja diskusi. Kita buka acara diskusi. Kita dikasih kesempatan waktu oleh panitia berapa menit? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini kasusnya mungkin hampir setiap hari ketemu, tapi identifikasi maupun approach pendekatannya itu mungkin tidak gampang. Jadi makanya kita akan banyak belajar kepada beliau bertiga ini. Silakan. Silakan dokter. Baik dokter, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Zakia dari Yogyakarta. Mohon izin bertanya kepada pembicara berkaitan dengan cardiogenic shock ini, dan yang saya tertarik berkaitan dengan timing untuk renal replacement therapy atau hemodialisa, di mana terkadang outcome yang kita temukan di lapangan pada pasien-pasien dengan cardiogenic shock yang kita kirim untuk RRT atau hemodialisa itu terkadang tidak baik atau mortalitasnya tinggi dokter. Nah, apakah terdapat parameter lain dokter mungkin selain penilaian yang AIUEO itu untuk memulai atau memutuskan kapan kita mengirim pasien untuk renal replacement therapy? Kemudian ada yang kita kenal untuk early strategy dan standard strategy pada pasien dengan untuk memulai renal replacement therapy. Apakah ada yang lebih baik di antara keduanya? Terima kasih dokter. Siapa yang bisa menerangkan? Baik, terima kasih Dr. Zakia. Ya. Jadi pertanyaan beliau ini adalah mengenai kapan inisiasi terapi pengganti ginjal pada pasien shock kardiogenik yang terbaik. Apakah ada parameter tertentunya? Ya, seperti itu ya Dr. Zakia. Jadi memang inisiasi terapi pengganti ginjal pada shock kardiogenik ini masih ada dua kubu. Apakah dia inisiasi early awal ataupun inisiasi delay. Tapi selama ini memang dari hasil dua trial tersebut tidak menemukan hasil yang memang pro untuk inisial terapi ataupun delay. Tapi selama ini yang memang kita gunakan adalah dari beberapa literatur kembali lagi ke parameter AIUEO tadi. Hanya untuk parameter AIUEO tadi yang mungkin perlu kita pertimbangkan pada pasien dengan shock kardiogenik adalah kita tahu terutama pada pasien shock kardiogenik yang left ventricle disfungsi, pasien ini sangat riskan terjadi overload cairan. Sehingga urin output salah satu yang kita bisa gunakan AIUEO tadi kan ada asidosis, kemudian ada imbalance elektrolit, kemudian ada overload cairan. Biasanya yang kita gunakan adalah overload cairan sama asidosisnya. Jika pasien ini sudah jatuh ke derajat asidosis dan dia oligurinya yang biasa kita gunakan adalah parameter urin output 6 jam pertama sejak pasien itu mengalami shock atau setelah kita lakukan definitif terapi kausa pasien itu, misalnya STEMI, shock kardiogenik, kemudian urin output dalam 6 jam ternyata tidak memuaskan dan pasien ini dengan ejeksi fraksi rendah, maka kita harus segera melakukan terapi pengganti ginjal. Kenapa? Karena tadi pasien-pasien ini terutama shock kardiogenik mungkin tidak bisa disamakan dengan pasien-pasien yang tanpa ada underlying LV disfungsi, karena pasien ini akan cenderung riskan nanti untuk terjadi overload, odem paru akut sehingga akan memperburuk outcome-nya. Selama ini kreatinin yang digunakan untuk parameter untuk guiding manajemen early inisiasi terapi itu ternyata kreatinin merupakan parameter yang buruk. Kenapa? Karena kreatinin cenderung terlambat untuk menentukan fungsi ginjal ini sudah jelek atau tidak. Beberapa parameter memang ada yang lebih baik untuk menilai apakah fungsi ginjal ini dia cenderung akan memburuk atau tidak. Namun memang keterbatasan biaya seperti penggunaan NGAL urin, kemudian ada sistatin C. Hanya itu sangat-sangat mahal sekali. Sehingga parameter klinis yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari adalah derajat asidosis dan juga urin output dalam 6 jam pertama sejak pasien tersebut mengalami shock kardiogenik. Mungkin itu Dr. Zakia, Dr. Nahar. Ya, terima kasih Dr. Hendri. Mungkin ada tambahan? Dr. Lidwina atau Dr. Ada lagi mungkin yang perlu didiskusikan? Mungkin Dr. Diah kali bisa menerangkan apakah semua, ada yang bertanya, silakan Dok. Baik,
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dharma dari Salatiga. Izin bertanya kepada Dr. Henry. Beberapa hari yang lalu saya menemui pasien cardiogenic shock, Dok, dengan skenario kasus STEMI inferior. Jadi pasien dengan keluhan angina tipikal, kemudian dari pemeriksaan EKG didapatkan STEMI dan troponnya ada peningkatan. Saat di IGD kita berikan fibrinolitik, Dok, karena tidak ada kontraindikasi. Namun ketika pasien datang memang dengan MAP yang tidak terlalu tinggi, jadi ya 68-an seperti itu, Dok, 70. Nah, setelah pemberian fibrinolitik, pasien rawat di ICU, tidak lama kemudian ada hipotensi, Dok. Nah, kemudian dipasang inotropik dan sampai dengan vasopresor, namun at the end pasien arrest dan meninggal dunia. Pertanyaan saya, Dok, apakah memungkinkan kalau memang dengan klasifikasi dari SKY tadi, ketika masih dalam tahap A, ya mungkin SKY A dengan risiko pre-shock dengan normotensi, bisa diberikan inotropik di sana di saat itu juga. Jadi misal dalam kasus saya seperti kasus STEMI inferior seperti itu, Dok. Jadi yang risikonya perburukan begitu cepat, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oh iya, sebagai tambahan untuk tempat saya kebetulan tidak ada PCI, jadi bukan PCI center dan kemudian tidak ada pemeriksaan hemodinamik seperti itu. Terima kasih. Monggo, Dr. Diah mungkin STEMI inferior. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi waktu awal STEMI inferior dengan hipotensi ada tanda hipoperfusi atau tidak ya? Ya, jadi kalau menurut dari klasifikasi SCAI tadi, mungkin saya prolog aja sebelum nanti Dr. Litwina dan Dr. Henry menambahkan. Jadi kalau dari klasifikasi SCAI tadi, ketika kita sudah mendapatkan hipotensi tanpa tanda hipoperfusi, itu sebenarnya sudah masuk ke SCAI-B. Sehingga itu sudah masuk, kita sudah bisa mulai mempertimbangkan untuk ditambahkan inotropik. Mungkin nanti bisa dikoreksi Dr. Henry. Sedangkan kalau sudah mulai ada tanda hipoperfusi, maka itu sebenarnya sudah masuk ke SCAI-C. Sehingga sebenarnya sudah ada tempat untuk kita berikan inotropik. Kemudian untuk fibrinolisis sendiri, kita tahu bila obat fibrinolisis itu kan kita berikan secara intravena. Ketika kita masih mengalami hemodinamik yang instabil, maka obat-obatan intravena itu sendiri sebenarnya akan berkurang efikasinya atau akan berkurang manfaatnya ketika kita berikan masih dalam kondisi hipoperfusi. Sehingga sebaiknya memang idealnya adalah kita perbaiki dulu untuk kondisi hipotensi dan hipoperfusinya, baru ketika sudah stabil walaupun dengan obat-obatan suportif baik inotropik atau vasokonstriktor, baru kita berikan obat fibrinolisisnya. Kalau dari saya, pendapat saya seperti itu. Mungkin ada tambahan Dr. Litwina atau Dr. Hendri. Sedikit aja ya, kalau ada pasien STEMI inferior udah ada tanda hipotensi seperti tadi dibahas oleh Dr. Dia. Sebenarnya guideline dari STEMI itu sebenarnya harusnya PCI ya, apapun makanannya semua STEMI harusnya PCI. Tapi kondisi di lapangan memang sampai saat ini di Jogja juga masih belum bisa. Di rumah sakit saya saja yang dekat dengan Dr. Henry di Sarjito, STEMI belum bisa langsung kita PCI. Nah untuk kasusnya dokter tadi sudah ada hipotensi, memang saya setuju dengan Dr. Diah, memang sebaiknya apabila kalau sudah masuk C itu pasien sudah masuk klasik shock ya. Kalau yang B kita memang sudah bisa memasukkan sesuai dengan Dr. Diah inotropik. Baru dinaikkan tensinya, MAP-nya, kemudian berikan fibrinolitik. Tapi saran sebaiknya kalau misalnya memang pasien transportable, sebenarnya lebih baik kalau pasien tersebut dikirimkan ke dokter di mana, Dok? Oh, salah 3. Jaraknya untuk PCI? Lebih dari 2 jam. Jadi kalau misalnya bisa dalam waktu kurang dari 2 jam sebenarnya kalau transportable sebenarnya sebaiknya pasien itu disarankan untuk dilakukan PCI. Kalau memang tidak bisa dengan standar MAP yang cukup, mungkin dengan inform consent yang kuat ya kita bisa diusulkan untuk dilakukan fibrinolitik. Nanti disimpulkan oleh Dr. Henry. Baik, terima kasih Dokter siapa ya tadi ya? Saya lupa. Dharma. Baik, terima kasih Dokter Dharma. Saya menambah aja dari Dokter Diah dan Dokter Wina.
Jadi ada 2 take home message minimal yang ingin saya sampaikan terhadap kasus Dr. Dharma. Yang pertama adalah untuk mencegah morbiditas mortalitas pasien shock kardiogenik, kita sepakat tadi early rekognisi dan early revaskularisasi terutama pada pasien dengan STEMI. Sehingga kalau memang Dr. Dharma di tempatnya hanya ada fibrinolisis dan pasien itu tegak STEMI, maka ketika pasien itu memang bisa dilakukan fibrinolisis dalam hal ini misalnya kondisinya hipotensi, maka cukup pilih dulu MAP-nya. Karena kita tahu di guideline pun untuk tempat fibrinolisis pada pasien dengan STEMI tetap ada tempatnya ketika dia shock kardiogenik, yaitu kelas rekomendasi 2A, hanya ada syaratnya. Yang pertama adalah MAP di atas 65. Sehingga naikkan MAP di atas 65 dulu, baru lakukan fibrinolisis ketika memang kita tidak bisa mencapai tempat revaskularisasi untuk secara primary PCI. Yang kedua, take home message-nya untuk pasien dengan STEMI inferior, kembali lagi perfusi koroner, right coronary artery dengan left coronary artery itu sedikit berbeda karakteristiknya. Yang mana pada right coronary artery tekanan sistolik itu sangat penting sekali untuk menjaga perfusi koroner RCA. Sementara left coronary artery kita tahu seperti prinsip kerja IABP tadi, dia terutama bekerja saat fase diastolik. Sehingga pada pasien-pasien dengan STEMI inferior kita wajib menjaga tekanan systolic pressure itu idealnya dengan MAP di atas 65 atau amannya tekanan sistolik yaitu di atas 100. Yang ketiga adalah kembali lagi yang disampaikan ke Dr. Dia tadi. Ketika ada pasien dengan adanya SKY klasifikasi ini sebenarnya meningkatkan awareness kita untuk jangan terlambat menginisiasi optimal hemodinamik manajemen. Yang mana ketika pasien itu tensinya bagus, kita jangan hanya berpuas lihat tensi, tapi lihatlah secara klinis. Ada nggak dia tanda-tanda hipoperfusi? Ketika dia secara klinis tensinya bagus tapi ada tanda hipoperfusi, hati-hati. Sebenarnya disitulah tadi ada statement namanya normotensive shock kardiogenik. Sehingga di saat itu penggunaan inotropik atau vasopresor itu sudah bisa dimasukkan. Sementara ketika dokter sudah masuk ke fase hipotensi dan hipoperfusi, sebenarnya itu sudah terjadi kelanjutan dari SKY yang artinya sudah memburuk. Sehingga panduan SKY tadi sangat menurut saya bisa membantu dalam klinis sehari-hari seorang GP untuk jangan hanya berpuas melihat tensinya, tapi lihatlah juga perfusi organnya, dalam hal ini paling gampang dari akral, urin output, sama kapilari refill time. Mungkin itu Dr. Nahar. Bagaimana dokter? Ya, mudah-mudahan masih bisa mendapatkan pencerahan dengan diskusi di siang menjelang sore hari ini. Mungkin karena waktu pula yang membatasi kita, bisa kita ambil kesimpulan bahwa cardiogenic shock ini banyak variasinya, pendekatannya adalah pendekatan holistik, sehingga kita tidak hanya sekedar tensi dan nadi, tetapi banyak hal yang harus kita perhatikan. Untuk itu kita berikan aplaus kepada ketiga pembicara. Terima kasih sekali atas diskusinya, mudah-mudahan menjadi pencerah kepada para peserta di siang menjelang sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Nahar, Dr. Dia, Dr. Lidwina, dan juga Dr. Henry atas sesi yang telah disampaikan kepada kami yang sangat menambah wawasan dan pengetahuan. Silakan memberikan momen dari seksi dokumentasi. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk moderator dan 3 pembicara kita di sesi terakhir pada hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sesi simposium pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif pada sesi simposium hari ini. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat sebelum pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk mendapatkan SKP, karena setelahnya akan ditutup aksesnya. Bila mengalami kendala dapat menghubungi panitia pada bagian kesekretariatan.
Selain itu, JCU 2024 juga mengadakan Scientific Booth Exhibition yang mana para peserta dapat memperoleh cap pada name tag bila mengunjungi tiap booth, sehingga bila ada minimal 12 cap dapat mengikuti acara pengundian door prize pada akhir penutupan JCU 2024 dengan berbagai hadiah yang menarik, di antaranya ada smartwatch, ada Littmann stethoscope dan lain sebagainya. Sampai bertemu di rangkaian Simposium Jogja Kardiologi Update di hari besok yang akan kita mulai pada pukul 8 tepat pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.